Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, masih tentang limit fungsi. Tujuannya juga masih sama, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menunjukkan limit kiri dan limit kanan pada suatu fungsi dengan tabel dan gambar. Namun untuk contoh soal kali ini berbeda dengan contoh soal sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan tabel dan grafik, untuk contoh yang ini kita hanya menggunakan grafik. Setelah ini ada video pembelajaran yang akan kalian nonton, sumbernya ambil dari YouTube. Simak baik-baik materinya, kalau ada yang tidak paham nanti tanyakan di grup. Oke, selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai limit kiri dan limit kanan. Yang pertama mengenai limit kiri. Jadi, jika X itu menuju titik C dari arah kiri atau dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, maka disebut dengan limit kiri. Ilustrasinya seperti ini. Jadi, jika pada sumbu X kita memiliki titik C, maka ketika X itu menuju C dari arah kiri, maka ini disebut dengan limit kiri. Notasi untuk limit kiri itu adalah limit untuk fx ketika x menuju c negatif. Jadi di sini notasinya adalah c negatif. Jadi ketika kita melihat c negatif itu artinya itu adalah limit kiri dari arah yang lebih kecil. Kebalikannya, jika x menuju c dari arah kanan atau dari arah bilangan yang lebih besar dari c, maka disebut dengan limit kanan. Seperti ini. Jadi ini titik C pada sumbu X. Nah, jika X menuju C dari arah kanan seperti ini, maka disebut dengan limit kanan. Notasinya kebalikan dengan limit kiri, maka pada limit kanan tandanya adalah positif. Jadi kita kenal ada yang namanya limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri dan limit kanan ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan limit itu sendiri. Jadi, suatu limit itu nilainya akan ada jika dan hanya jika nilai dari limit kiri itu sama dengan nilai dari limit kanan, atau dituliskan secara formal seperti ini. Jadi, limit untuk fx ketika x menuju c atau x mendekati c itu sama dengan L. Jika dan hanya jika limit fx untuk x menuju c dari kiri itu sama dengan L. Dan limit x menuju C dari kanan untuk fx pun sama dengan L. Artinya, limit ini itu akan ada jika limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama. Jadi kita bisa melihat bahwa jika kita memiliki nilai limit kiri sama dengan nilai dari limit kanan, maka bisa kita simpulkan bahwa limitnya ada. Oke, untuk memperjelas mengenai limit kiri dan limit kanan, kita bahas pada contoh soal. Soal nomor 1, misalkan kita memiliki fungsi dengan banyak aturan seperti ini ya. Nah, yang ditanyakan adalah pertama, hitung limit untuk fx ketika x mendekati 0. Lalu yang kedua, limit fx ketika x-nya mendekati 1. Yang ketiga, limit fx ketika x-nya mendekati 2. Dan yang terakhir, kita lihat gambar grafiknya seperti apa. Kita jawab satu persatu ya. Ini soalnya tadi ya, kita tuliskan biar terlihat ya. Oke, yang pertama kita mau melihat limit ketika x-nya mendekati 0. Nah, kita lihat pada fungsi di soal bahwa pada x sama dengan 0, aturan fungsi itu berubah. Jadi di sini ketika x-nya kurang dari sama dengan 0, fungsinya adalah x kuadrat. Sedangkan ketika x-nya lebih besar dari 0, fungsinya adalah x. Karena fungsinya berubah di titik x sama dengan 0, maka kita perlu mencari limit kiri dan limit kanan di x sama dengan 0. Nah, yang pertama kita cari limit kirinya seperti ini. Jadi limit untuk fx ketika x-nya mendekati 0 dari kiri, negatifnya dari arah kiri. Maka fungsi fx yang sesuai ketika x-nya menuju 0 dari kiri itu adalah yang ini, x-nya kurang dari sama dengan 0. Maka fungsinya adalah x kuadrat. Maka kita ganti fx-nya menjadi sini x kuadrat. Jadi limit x kuadrat
untuk X mendekati 0 dari kiri. Artinya, ini kita tinggal substitusikan nilai X sama dengan 0, jadi 0 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, ini adalah limit kiri, jadi limit kirinya sama dengan 0. Sekarang kita lihat limit kanannya. Artinya, fungsi yang berlaku di daerah sebelah kanan X sama dengan 0 itu adalah fx sama dengan X. Maka kita cari limit fx ketika X-nya mendekati 0 dari kanan, seperti ini, arah positif, berarti ini ya fungsi fx-nya kita ganti dengan X. Dari sini ya, fx sama dengan X. Karena X-nya lebih besar dari 0. Maka limit fungsinya adalah X ketika X menuju 0 dari kanan. Hasilnya sama dengan 0 juga. Nah, ketika limit kiri dan limit kanan sama, maka kita bisa simpulkan bahwa limit fx untuk X menuju 0 atau X mendekati 0 itu sama dengan 0. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu mencari limit fx ketika X-nya menuju 1 ya, mendekati 1. Nah, kita lihat pada fungsi di sini, ketika X sama dengan 1, di sebelah kiri yang berlaku adalah fx sama dengan X. Jadi, pada nilai-nilai X-nya sama dengan 1, di sebelah kirinya, itu berarti kurang dari 1, itu fx-nya adalah sama dengan X. Sedangkan ketika X-nya lebih besar sama dengan 1, itu fungsinya yang berlaku adalah 2 ditambah X kuadrat. Maka, karena berubah di X sama dengan 1, kita perlu mencari limit kiri dan limit kanannya. Nah, yang pertama kita cari limit kirinya. Limit fx untuk X menuju 1 dari kiri, berarti fungsinya adalah yang fx sama dengan X ya. Maka hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk limit kanannya, maka fungsinya kita substitusikan 2 ditambah X kuadrat seperti ini ya, untuk X dari menuju 1 dari kanan. Maka hasilnya di sini adalah 2 ditambah 1 kuadrat, hasilnya adalah 3. Jadi ini limit dari kirinya, dari arah negatif 1, dari arah kanan, dari positif itu adalah 3. Nah, karena nilai dari limit kiri itu tidak sama dengan limit dari kanan, atau limit kiri berbeda dengan limit kanan, maka disimpulkan bahwa limit untuk fx ketika X menuju 1 itu tidak ada. Selanjutnya yang C, yaitu mencari limit untuk X menuju 2. Kita lihat di sini ketika X menuju 2 berarti fungsi yang berlaku baik dari kiri maupun dari kanan itu adalah fx sama dengan 2 ditambah X kuadrat. Karena di sini batasannya adalah di 0 dan 1 saja. Artinya ketika menuju 2 dari kiri maupun dari kanan itu sama-sama di fungsinya 2 ditambah X kuadrat. Karena aturan fungsi tidak berubah di X sama dengan 2, maka kita tidak perlu mencari limit kiri dan limit kanan di X sama dengan 2. Kita tinggal langsung saja mencari limit X menuju 2 untuk fx. Nah, fx-nya yang berlaku itu adalah 2 ditambah X kuadrat. Maka kita tinggal substitusikan 2 ditambah 2 kuadrat, yaitu sama dengan 6. Jadi limit untuk fx ketika X sama menuju 2 itu sama dengan 6. Selanjutnya yang terakhir, yang D, kita diminta menggambarkan grafik dari soal tadi ya. Ini adalah fungsi dengan banyak aturan. Kita memiliki 3 buah daerah, X kurang dari sama dengan 0, fungsinya adalah fx sama dengan X kuadrat. Lalu untuk daerah yang kedua, di antara 0 sampai 1, fungsinya fx sama dengan X. Dan daerah yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 1. Fungsinya adalah fx sama dengan 2 ditambah X kuadrat. Maka grafiknya adalah seperti ini ya, caranya sama dengan yang sudah kita bahas di bab 2. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa hasil dari perhitungan yang tadi itu tepat mendeskripsikan grafiknya. Tadi kita sudah peroleh bahwa limit fx ketika X-nya mendekati 0 itu sama dengan 0. Kita bisa lihat 0 itu adanya di sini ya, X sama dengan 0. Kita lihat dari arah kiri dia menuju 0 dan dari arah kanan pun dia menuju 0. Maka limitnya itu sama dengan 0. Sedangkan yang B itu limit untuk fx ketika X mendekati 1, dia tidak ada. Pada grafik kita bisa lihat ketika X mendekati 1 di sini ya, X mendekati 1. Dari arah kiri
dia menuju titik 1 di Y-nya. Sedangkan dari kanan itu dari atas menuju ke titik 3. Nah, jadi di sini terlihat ada perbedaan antara limit kiri yang menuju 1 dan limit kanan yang menuju 3. Jadi ketika limit kiri dan limit kanan itu beda hasilnya, maka limit tersebut tidak ada. Selanjutnya, limit fx untuk x mendekati 2 itu sama dengan 6. Kita bisa lihat pada grafik ini berada pada fungsi y sama dengan 2 ditambah x kuadrat ya. Nah, maka di sini dia berada pada grafik fungsi 2 ditambah x kuadrat. Maka dari kiri maupun dari kanan itu pasti sama, pasti ada, dan hasil limit kiri dan limit kanannya sama, yaitu di koordinat 2,6. Seperti itu. Jadi limit ketika x menuju 2 untuk fx itu sama dengan 6. Jadi di sini terlihat ketika grafiknya itu mulus gitu ya, lalu di sini titiknya sama dari kiri maupun dari kanan, maka limitnya ada. Tetapi ketika ada loncatan seperti ini gitu dari kiri dan dari kanan tidak sama, maka limitnya tidak ada. Contoh soal yang selanjutnya yaitu tentukan konstanta C agar fungsi fx, fungsi banyak aturan ini, dia mempunyai limit di x sama dengan minus 1. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsinya itu merupakan fungsi banyak aturan yang dipisahkan pada titik x sama dengan minus 1. Ketika x-nya kurang dari minus 1, fungsinya adalah 3 dikurangi cx. Sedangkan ketika x-nya lebih besar sama dengan minus 1, fungsinya adalah x kuadrat dikurangi c. Jadi kita bisa lihat limit kiri dan limit kanannya. Jadi kita jawab. Pertama kita cari limit kirinya dulu ya. Jadi di sini agar fx mempunyai limit di x sama dengan 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanannya ketika x-nya menuju minus 1 dari kiri maupun minus 1 dari kanan. Kita cari limit kirinya dulu. Maka fungsi yang berlaku ketika menuju minus 1 dari kiri itu adalah yang x kurang dari minus 1. Berarti fungsinya adalah 3 dikurangi cx. Maka limit dari 3 dikurangi cx untuk x menuju minus 1 dari kiri, itu kita substitusikan di sini berarti 3 dikurangi c dikalikan x-nya minus 1. Maka hasilnya adalah 3 plus c. Sedangkan untuk limit kanan, maka kita gunakan fungsi yang di bawah yang kedua ya, yaitu x kuadrat dikurangi c. Nah, maka hasilnya di sini adalah limit x kuadrat dikurangi c untuk x menuju minus 1 dari kanan. Berarti di sini minus 1 kuadrat dikurangi c. Hasilnya adalah 1 dikurangi c. Nah, karena ketika kita menginginkan pada fx itu memiliki limit di x sama dengan minus 1, maka limit kiri harus sama dengan limit kanan. Sehingga kita bisa tulis bahwa 3 ditambah c itu sama dengan 1 dikurang c. 3 plus c itu adalah dari limit kiri, 1 dikurang c itu dari limit kanan. Maka kita peroleh c-nya itu sama dengan minus 1. Jadi ketika c-nya sama dengan minus 1, maka fungsi banyak aturan ini memiliki limit.